Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah cemas akan penilaian orang. Salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah penilaian yang diberikan oleh orang lain. Banyak orang menjadi sedih, penat, digerogoti kekecewaan, bahkan terpuruk akibat terngiang-ngiang memikirkan penghakiman, kritik tajam, olok-olok, dan penghinaan orang lain. Paulus hamba Kristus yang kenyang cemooh, penghinaan, fitnah, dan ucapan penghakiman yang kasar dan yang menusuk hati. Korespondensi dengan jemaat Korintus mencerminkan kenyataan hal ini. Namun ia tangguh, sebab dirinya selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Baginya kalau Allah Sang Penghakim sejati berkarunia kepada kita, mengapa kita begitu sibuk memperdulikan penilaian manusia termasuk diri sendiri? Dengan mantap Paulus berpijak di atas fondasi kasih karunia Allah dan memusatkan perhatian kepada pelayanan yang dipercaya kepadanya. Pendapat dan penilaian orang lain bukanlah tidak penting, tetapi lihatlah dahulu siapa mereka sehingga sedemikian berkuasa menentukan kebahagiaan dan ketenangan kita. Mereka mungkin tahu hanya secuil tentang diri kita. Komentarnya mungkin terlontar serampangan dan setelah itu tidak melekat di benaknya lagi, karena dia sudah repot dengan urusannya sendiri. Sebagian orang usil yang tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan kita. Jangan sampai fokus dan tujuan hidup kita dikacaukan. Abaikan saja, bukankah lebih baik memikirkan hal-hal yang positif dan berguna? Jangan menyerahkan kendali kebahagiaanmu ke mulut orang lain. Berkarunia kepada kita. Anda tidak akan terlalu cemas oleh apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu kalau Anda tahu betapa jarangnya itu mereka lakukan. Eleanor Roosevelt. Oke, sekarang kita lihat ya. Apakah kita terlalu memperdulikan omongan orang lain, sehingga kita kurang memperhatikan apa kata firman Tuhan terhadap diri kita? Mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang padanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak satarakan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghukum aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Posisi orang Kristen di hadapan Allah. Mari kita baca ayat 1 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus ingin orang lain menganggap dia dan para pemimpin lain sebagai hamba-hamba Kristus. Kata Yunani hyperetes lebih tepat diterjemahkan sebagai pelayan, minister, atau asisten. Terjemahan hamba bisa memberikan kesan budak. Padahal seorang hyperetes bukanlah seorang budak. Hyperetes adalah orang yang merdeka. Kata ini pernah dipakai untuk Yohanes Markus yang membantu Paulus dan Barnabas dalam sebuah pekerjaan misi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat 5. Paulus bukan hanya seorang hyperetes, tapi dia juga adalah pemimpin dari semua pelayan. Dia adalah oikonomos, yang kepadanya dipercayakan, yaitu orang yang dipercaya sepenuhnya untuk mengelola sesuatu, baik itu uang, rumah, ataupun properti lainnya. Oke. Rahasia Allah apakah yang disingkapkan ke Paulus? Karena di dalam ayat pertama ini ngomong, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa maksudnya rahasia Allah? Sesuai budaya waktu itu, oikonomos itu bertugas untuk mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusannya adalah keputusan pemilik. Salah satu contoh yang tidak asing bagi kita adalah Yusuf yang diberi wewenang penuh di rumah Potifar. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 4. Sebagai seorang oikonos rohani, Paulus dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Kita pernah membahas sebelumnya bahwa rahasia misterion itu merujuk pada sesuatu yang dulu tidak diketahui,
tetapi kemudian dibukakan oleh Allah. Nah, apa yang dulu tidak diketahui tapi sekarang dibukakan oleh Allah, nah, ini merujuk kepada Injil. Jadi Injil adalah hikmat Allah yang tersembunyi sejak kekalan, namun sekarang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Oke, jadi rahasia yang disingkapkan kepada Paulus ini adalah Injil Tuhan. Kasih Tuhan, bagaimana Allah itu mengasihi manusia yang berdosa ini melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di dalam ayat 2 dikatakan, yang pada akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, Tuhan kita adalah pribadi yang maha mulia dan yang dapat dipercayakan. Dan, Tuhan kita adalah pribadi yang mulia dan yang dipercayakan kepada kita juga adalah harta rohani yang sangat mulia. Sangat wajar kalau tugas ini menuntut konsekuensi tertentu, yaitu harus dapat dipercaya. Saudara, yang dipercayakan yaitu Injil tadi, yang rahasia Allah itu tadi. Sehingga kalau sesuatu berita itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi atau yang tidak dapat dipercayai, maka akibatnya akan mencoreng daripada berita itu sendiri. Nah, kemudian sebagai orang yang dapat dipercaya, kepercayaan dari Tuhan itu memegang peranan sangat vital. Inilah yang disebut Paulus pertama kali ketika dia membicarakan tentang konsekuensi para pelayan Kristus. Apa yang dimaksud dengan bisa dipercaya sini? Dalam bahasa asli, kata yang dipakai adalah pistos, yang artinya adalah setia. Jadi bisa dipercaya di sini yaitu setia. Gitu ya. Nah, apa arti kesetiaan seorang pelayan Tuhan? Ketika Paulus menekankan nilai kesetiaan dalam konteks tugas para pemimpin rohani, dia sebenarnya sedang menyinggung konsep jemaat Korintus yang salah. Bagi mereka, seorang pemberita Injil dinilai dari kefasihan berbicara maupun kepandaian yang mereka miliki. Bagi Paulus, keberhasilan pemberita Injil itu dinilai dari kesetiaannya terhadap Injil itu sendiri. Sebagian jemaat yang mencoba menggantikan Injil dengan hikmat dunia, tentu saja tak bisa disebut sebagai seorang pelayan yang dapat dipercaya. Jadi walaupun ada buahnya orang kalau khotbah misalnya menarik luar biasa, orang terkesima, tetapi kalau khotbah isi khotbahnya itu tidak dari firman Tuhan, atau bahkan yang berkhotbah itu tidak memiliki hidup yang rindu untuk diatur oleh firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak berkenan terhadap orang tersebut. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud Paulus dari ayat 3? Ayat 3 ini kalau dibaca sekilas agak membingungkan ya. Karena bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini ya. Sebagai seorang pelayan Kristus yang melayani kebutuhan keselamatan orang lain. Ini kata kuncinya ya. Melibatkan orang lain. Kita kadang-kala terjebak oleh keinginan untuk diterima oleh orang lain. Kita ingin menyenangkan hati orang lain. Padahal keinginan ini tidak sesuai dengan status sebagai pelayan Kristus. Karena orang pelayanan Kristus itu tidak dipanggil untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi sebagai pelayanan Kristus, itu engkau dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang pasti. Tapi masalahnya adalah ada banyak pelayan Kristus yang berusaha untuk menyenangkan hati para pendengarnya daripada lebih menyenangkan hati Tuhan. Akibatnya para pelayan Kristus seringkali terlalu memperdulikan penilaian orang lain. Ketika mereka dikritik orang yang mereka layani, mereka mudah putus asa dan kecewa. Ketika mereka mendapat pujian dari jemaat, mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan. Untuk menghindari kedua hal ini, seorang pelayan harus memandang penilaian manusia bukan sebagai hal yang terpenting. Apakah alasan tidak menganggap penilaian orang lain itu penting? Mengapa penilaian orang lain tak sepenting yang sering kita sangka?
Karena manusia tak berhak menilai sesamanya. Kita adalah sesama hamba yang tidak boleh saling menghakimi. Ketika kita menghakimi hamba lain, maka kita sudah mencampuri urusan Tuhan yang empunya hamba itu. Di dalam Roma pasal 14 ayat 4, Paulus memberikan teguran keras. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi dia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Alasan pertama seperti itu ya. Karena apa? Alasan tidak menganggap penilaian orang lain itu penting. Karena ya kita memang tidak tahu sepenuhnya orang lain itu seperti apa. Alasan kedua, mengapa penilaian orang lain tidak penting adalah karena mereka tidak bisa mengetahui kedalaman hati orang lain. Mereka sering salah menilai sesamanya. Bahkan diri mereka sendiri sering salah. Hal ini berbeda dengan penghakiman Allah. Karena Allah mampu menyelidiki hati manusia dan segala sesuatu yang tersembunyi. Itu ya. Ketidaksadaran dan penghakiman. Ayat 4 dikatakan, sebab aku memang tidak sadar akan sesuatu. Paulus tidak sadar akan sesuatu dalam pengertian bahwa terkadang kita menganggap diri kita itu baik. Kita berpikir diri kita itu baik. Ternyata di hadapan Tuhan, kita itu tidak sebaik. Nah, ini nggak sadar itu maksudnya pengertian seperti itu ya. Di hadapan Tuhan itu kita tidak sebaik dalam standar Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dalam penilaian terhadap diri kita, penilaian dari Tuhanlah yang dianggap sangat valid. Bukan penilaian dari orang lain. Bukan penilaian dari diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri, juga penilaian orang lain, itu terdistorsi. Penilaian yang dari Tuhan sajalah yang tidak terkontaminasi oleh keberdosaan kita. Allah adalah Allah hakim yang adil. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam penghakiman biasanya ada dua hasil, upah atau hukuman. Ketika Kristus menghakimi nanti, dia juga akan memberikan upah dan hukuman. Menariknya, Paulus tidak menyinggung-nyinggung tentang hukuman sama sekali. Sebaliknya, dia justru mengharapkan agar setiap orang akan menerima puji-pujian dari Allah. Ayat 5c. Dia tidak berharap agar para pengkritiknya menerima hukuman. Walaupun jemaat membenci dia, namun Paulus tetap berharap yang baik bagi mereka. Saudara memiliki hati seperti Paulus itu susah setengah mati ya. Memiliki hati yang benar-benar ditujukan untuk kemurahan Tuhan. Hati yang dipersembahkan di hadapan Tuhan dan hidup yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Itu adalah hidup yang berharga sekali. Saudara, apakah diri kita sampai hari ini sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita selama ini di area-area tertentu dalam kehidupan kita, kita masih pengen menjadi raja dan hakim. Kita tidak rela di area-area itu Tuhan yang berkuasa. Saudara, jikalau ada saudara yang masih seperti itu, bertobatlah, berdoalah kepada Tuhan untuk menyerahkan area itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga seluruh aspek kehidupanmu tidak ada satupun yang tidak diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.